Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada tayangan kali ini saya santai ya, saya ingin santai ya, nggak seperti biar nggak kayak dipikir ustadz-ustadz gitu atau kiai-kiai atau gus-gus gitulah, bukan ya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ya. Mengingat di sini bahwa sebuah keilmuan itu tidak mudah didapat. Ya, melalui sebuah perjuangan, melalui sebuah pengorbanan, melalui sebuah upaya yang tidak mudah. Khususnya ilmu yang saya dapatkan dari almarhum guru saya sekaligus mertua saya, Lukman Abdul Qohar Sumabrata. Melihat dari masa lalu ya, masa lalu ketika saya belajar di sini, ya saya tidak mengerti apa-apa tentang keislaman ya. Ya Islam saya istilahnya hanya ikut dari orang tua saya. Hanya ikut dari bisa dibilang Islam turunan ya. Karena orang tua saya Islam, saya menjadi Islam ya. Nah, di sini dengan saya belajar dari beliau banyak hal yang akhirnya membuka saya, membuka pikiran saya, membuka hati saya bahwa ilmu Allah ya yang tersurat maupun yang tersirat ini sungguh luar biasa. Subhanallah. Dalam hal ini saya mencoba untuk memaklumatkan diri saya ya. Artinya saya akan mencoba untuk membuka diri saya. Memang ada kalanya sifat tawadhu ya, sifat merendahkan diri memang di satu hal diperlukan atau di satu sisi memang dibutuhkan. Tapi di sisi lain terkadang kita harus memaklumatkan diri kita dengan keilmuan yang kita miliki dengan tanpa sifat sombong, sifat ujub, murni bahwa kita mengikrarkan diri kita memaklumatkan diri kita tentang siapa diri kita. Ya sambil contoh misalnya, kita tidak akan pernah tahu bahwa misalnya tetangga kita ini dia ahli syaraf misalnya, atau dia dokter kandungan misalnya, atau dia dokter gigi misalnya. Kalau di depan rumahnya tidak ada pelang ya, tidak ada tanda di situ bahwa dokter gigi atau ahli syaraf. Jangankan begitu. Maaf, bukan bermaksud menghina atau merendahkan. Kita ambil contoh misalnya juga tukang pijat tunanetra. Itu sering kita jumpai. Dia saja berani memaklumatkan seperti itu dengan kemampuan yang beliau-beliau miliki. Ya. Makanya saya sangat salut ya, saya sangat bahkan mungkin saya akan mewakili oleh teman-teman, saya juga mewakili panjenengan. Rasa terima kasih kita kepada guru-guru kita yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, yang mengajarkan Iqra, ya, yang mengajarkan bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Ya, saya sangat berterima kasih dengan adanya guru-guru tersebut. Ya, memang terkesan sederhana, tapi disitulah kuncinya. Disitulah awal kita mengenal Islam, awal kita mengenal Tuhan di situ. Dalam hal ini berkaca kepada diri saya pribadi ya. Diri saya pribadi. Lagi-lagi saya tidak bermaksud untuk ujub atau sombong ya.
tapi murni bahwa ini adalah sebuah berkat atau berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya. Ya mungkin bisa dibilang hadiah ya. Hadiah atau pemberian dari Allah dari kesenangan saya, dari istilahnya itu cara saya mempelajari Al-Quran dari sisi variabelnya, ya, dari sisi pengangkaannya, dari sisi hurufnya. Kemudian saya juga merasa nyaman ketika saya membaca Al-Quran. Ya, di sini bisa dibilang bahwa alam semesta ini, ya ini bisa dibilang sebuah rahasia ya. Ya kalau sudah diungkap sebenarnya bukan rahasia juga ya. Tapi di sini saya mencoba untuk berbagi ya, berbagi dalam artian bahwa kita akan melihat atau merujuk kepada siapa diri kita sebenarnya. Ya, ya mungkin orang dengan mudah mengatakan kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, sehingga ketika kita ingin berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah, kita bisa langsung ya. Ya, seperti saya pernah lihat di sosial media, ada yang mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah itu sifatnya langsung. Jadi ya dia contohkan misalnya uh, pergi ke kamar kecil misalnya, itu kan nggak bisa diwakilkan. Ya setuju, sepakat. Tapi ada hal-hal yang kita masih memerlukan bantuan. Kita masih memerlukan perantara di sini. Nah kalau mungkin dalam istilah diistilahkan teman-teman pesantren itu ada istilah wasilah ya. Kita masih memerlukan sebuah kekuatan dalam tanda kutip ketika ingin berdialog dengan Allah. Karena apa ya? Karena mungkin tidak semuanya dalam diri kita itu atau kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya ambil contoh misalnya. Nabi saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika menerima wahyu pertama, ada jeda waktu ya. Beliau tidak bisa meminta untuk Allah segera menurunkan ayat berikutnya dan berikutnya. Turunnya Allah ya kehendak, turunnya wahyu, turunnya firman Allah ya kehendak Allah. Nah dalam hal ini, kajian atau tafsir Luqman itu sebenarnya menyediakan perangkat seperti itu. Menyediakan perangkat bagaimana kita bisa berdialog, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Kita tentu ingat, ada di dalam ayat suci Al-Quran bahwa ada bagian dalam diri kita yang kita sebut dengan ruh di situ. Yaitu melalui apa? Melalui tiupan. Ya, melalui tiupan. Kalau kita sederhanakan, ya, itu bisa dibilang sebuah energi kehidupan. Ya, para leluhur kita, para simbah-simbah kita, para ulama kita terdahulu ya, di situ dalam ruh di situ, ya, dalam ruh di situ dikatakan bahwa ada 3 unsur di situ. Nurullah, Nurul Muhammad, dan Nur Insan di situ. Kemudian ada satu hal lagi yang tidak bisa kita lupakan di sini, yaitu adanya jiwa dalam diri kita. Ya, saya ambil contoh mungkin 2 bagian besar dalam diri kita, yaitu antara ruh dan jiwa. Dan yang menarik di sini adalah sebenarnya kita pernah bertemu dengan Allah. Bahkan kita pernah membuat perjanjian dengan Allah. Bahkan kita pernah bersumpah dengan Allah. Panjenengan bisa lihat di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172 di situ. Ya, di situ kurang lebihnya ayatnya yang mengatakan bahwa atau Allah berfirman bahwa
dikeluarkan ya anak keturunan anak cucu Nabi Adam dari sulbi. Kemudian Allah berfirman ya, alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian jiwa menjawab, jiwa di sini menjawab, qalu bala sahidna, benar engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Ya. Nah, inilah kaitan kita dengan apa? Dengan asyhadu alla ilaha illallah. Bahwa kita bersaksi, kita telah bersaksi sebenarnya. Nah, sekarang kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu dalam artian ya secara dohir kita ucapkan, tapi jiwa kita sudah bersaksi. Ya. Dan yang menarik lagi adalah, makanya ketika kita meninggal, yang kembali kepada Allah siapa? Yang kembali kepada Allah adalah jiwa di sini. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Fajr ya, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 di situ dikatakan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang lapang ya dan diridhoi, dengan hati yang senang ya, dengan hati yang istilahnya gembira dan diridhoi. Ya. Nah, artinya di sini apa? Bahwa ketika kita meninggal, jiwalah yang kembali kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah roh ini kemana perginya? Kan begitu. Nah, tapi saya tidak akan membahas ke arah sana, ya karena di sini bisa dibilang dalam tataran teori kalau menurut saya. Banyak saya lihat di YouTube atau bisa dikatakanlah di sosial media ya. Teori tentang ketuhanan, teori tentang diri kita, teori tentang jiwa kita. Yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana, yang paling penting, bagaimana caranya kita bisa mengakses itu? Oh, kita bisa berdialog dengan Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah. Bagaimana cara? Caranya piye? Gitu. Teori boleh sedasat mungkin, atau mempresentasikan sebuah teori seindah mungkin. Tapi lagi-lagi caranya bagaimana? Nah, di dalam tafsir Luqman ya, di dalam tafsir Luqman menyediakan perangkat-perangkatnya atau menyediakan metodenya atau menyediakan cara-caranya bagaimana kita bisa mengakses itu. Nah, di sini saya juga akan bisa dibilang memaklumatkan diri saya, tidak bermaksud untuk ria, tidak bermaksud untuk ujub atau sombong. Ya biar Allah yang mengetahui isi hati saya, isi pikiran saya. Bahwa ketika kita ingin mengakses sebuah informasi dalam tanda kutip, kita harus menyamakan frekuensi kita. Kita tidak boleh lupa. Ya, kita tidak boleh lupa. Kita memiliki bahan yang sama dengan alam ini. Ya. Anak cucu Adam memiliki bahan yang sama dengan bumi ini. Memiliki bahan yang sama dengan udara ini. Terkoneksi dengan apa? Kita menghirup udara yang sama. Kita makan dari tanah yang sama. Kita minum dari sumber yang sama. Itulah perantaranya. Seperti saya misalnya. Sekali lagi bukan maksud sombong ya, bukan maksud ujub. Tapi di sini sebuah penegasan bahwa satu hal
atau bisa dibilang hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berkah yang saya terima dari nikmatnya saya, kenikmatan saya untuk bercengkrama dalam tanda kutip dengan Allah, itu melalui variabel, melalui saya membaca Al-Quran. Makanya ketika saya mendapatkan sesuatu persoalan, tidak hanya berkaitan dengan diri saya pribadi, tapi juga berkaitan dengan orang lain. Itu saya senantiasa memposisikan diri saya bahwa Allah senantiasa menjawab, mengabulkan doa saya. Sebagaimana Allah juga pernah berfirman dalam sebuah hadis ya, situ bahwa aku sebagaimana persangkaan hambaku. Ya. Dalam kesendirianmu, ketika kita berpikir tentang Allah, maka Allah juga akan berpikir tentang kita. Ketika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Artinya apa? Di situ memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Allah ingin berinteraksi dengan hambanya. Allah ingin senantiasa hambanya itu merasa dekat dengan Allah. Nggak perlu mencari Allah kemana-mana. Nah, katanya Allah sedekat urat leher. Bahkan, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam diri kita itu ada Nurullah, ada Nur Muhammad, dan ada Nur Insan. Sekali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengakses itu? Mengaksesnya bagaimana? Ya sering-seringlah panjenengan, sering-seringlah Anda berinteraksi dengan Al-Quran. Ya karena itulah firman Allah yang merupakan apa? Perkataan Allah. Disitulah kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan semuanya kepada kita. Makanya ayat awal dari Al-Quran adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini terlepas perbedaan pendapat ya, terlepas perbedaan pendapat bahwa ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah basmalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Di sini bahwa kajian tafsir Luqman memakai sebuah kaidah atau sebuah ya bisa dibilang mazhab lah ya, kalau kita berbicara pada tataran mazhab, itu mazhab Maliki ya, bahwa ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita, ketika kita diberikan sesuatu, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya apa? Bahwa Allah sudah memberikan semua yang manusia butuhkan sebagai bekal di dunia ini. Sudah diberikan semua. Ya karena ayat awalnya saja sudah alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengakses pemberian itu. Seperti saya pribadi. Entah apa itu, sudah saya pernah terangkan atau belum. Tapi saya di sini mungkin juga akan mengulang juga bahwa ada sebuah berkah ya, ada sebuah kemampuan yang Allah berikan kepada saya melalui tubuh saya, melalui tangan dan kaki saya, melalui kepala saya, melalui telinga, melalui seluruh organ dalam diri saya. Kita bisa melihat pada surat Yasin. Surat Yasin ayat ke-65. Di situ Allah berfirman, pada hari ini kami
tutup mulutnya. Ya, mulut tidak bisa berbicara, tapi tanganlah yang berbicara, memberikan kesaksian. Kaki juga memberikan kesaksiannya. Nah, artinya apa? Bahwa di sini kalau kita pahami ayat tersebut secara harafiah, bahwa tangan diminta pertanggungjawaban, kaki dimintain pertanggungjawaban. Yang menarik adalah mulut di sini dibungkam. Padahal dalam kehidupan kita, ya, yang paling berbahaya itu kan mulut. Ya gibah, ya fitnah. Bahkan tidak sedikit ya. Hanya gara-gara mulut orang bisa bunuh-bunuhan. Hanya gara-gara mulut orang bisa bercerai. Hanya gara-gara mulut adik tidak mengagui kakaknya, anak tidak mengagui ibunya, dan sebagainya. Justru yang paling berbahaya adalah mulut. Nah, di sini memberikan pemahaman kepada saya bahwa kita tidak perlu menunggu pada waktu di akhirat atau ketika sebuah hisab ya atau perhitungan di situ. Sebenarnya di dunia sekarang ini pun kita bisa mengajak atau bisa membuat tangan kita berbicara dalam tanda kutip. Kaki kita berbicara dalam tanda kutip. Makanya saya tidak pernah belajar ilmu bela diri, ya, apalagi pencaksilat misalnya. Tapi kalau saya memohon kepada Allah, dan kalau Allah mengizinkan, saya bisa. Ya, sekali lagi saya bilang saya bisa untuk pencaksilat. Misalnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen merasakan bisa silat Cimandi misalnya. Ya Allah, saya pengen bisa silat Padang. Nah, ada sebuah energi yang menggerakkan diri saya, menggerakkan tangan saya, menggerakkan kaki saya, menggerakkan tubuh saya untuk bisa melakukan gerakan silat. Ya, sekali lagi di sini bukan maksud saya untuk sombong, ya. Tapi di sini saya hanya mengatakan bahwa inilah salah satu hadiah, salah satu berkah yang Allah berikan kepada kita ketika kita senang, ya, ketika kita merasa enjoy, merasa nikmat kita berinteraksi dengan Al-Quran, entah dengan cara membacanya, entah dengan cara mengkajinya di situ. Nah, dan yang kedua, begitu juga ketika saya ditanya tentang sebuah persoalan, ya, ditanya tentang sebuah persoalan, sakit misalnya. Di sini pun saya juga akan bertanya dan meminta kepada petunjuk Allah. Kalau Allah mengizinkan, Allah akan memberikan petunjuknya melalui gerakan tangan saya, gerakan kaki saya, gerakan tubuh saya, untuk memberikan petunjuk ayat-ayat apa saja yang dibaca, surat-surat apa saja yang dibaca. Dan ini tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, sering kali, dan ini sudah terbukti dan bisa dibuktikan. Nah, inilah yang saya maksud bahwa yang namanya proses komunikasi atau proses dialog dengan Allah secara langsung, itu pertanyaan besar adalah bagaimana caranya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah terjawab bagaimana caranya. Ya sering-seringlah kamu atau sering-seringlah Anda berinteraksi dengan Al-Quran, mengenali energinya, mengenali seluruh fenomena yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya saya pribadi pengen sekali ketemu dengan istilahnya itu tokoh-tokoh atau tetua-tetua pencaksilat Indonesia misalnya di sini. Ya bukan saya untuk pamer, bukan, tapi di sini saya ingin belajar sebenarnya, ingin belajar bahwa, dan saya yakin ya, ada sebuah keyakinan dalam diri saya. Seorang ketua atau penemu lah ya, atau penemu
penemu gerakan silat itu pasti melalui sebuah riyadhah, sebuah amalan-amalan yang dia lakukan sebelum beliau menemukan jurus-jurus. Entah itu, ya saya juga nggak tahu ya jurus-jurusnya apa gitu ya. Nah, tapi di sini bahwa alam semesta ini sebenarnya memberikan sebuah informasi. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana kita mengaksesnya. Gitu. Ya, nah sebenarnya, ya saya ambil contoh misalnya di keluarga saya aja, ya di keluarga saya aja. Saya ingin cerita sedikit bahwa saya pernah waktu itu lagi peak atau puncaknya COVID ya, COVID-19 ya, COVID-19. Anak saya waktu itu ya kalau kena atau enggak walau alam. Tapi yang jelas pada saat itu malam itu suhu tubuh anak saya itu 40 derajat. Ya, 40 derajat karena saya coba ukur dengan termometer 40 derajat. Ya saya hanya memohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikanlah kesembuhan kepada anak saya. Tiba-tiba ada sebuah gerakan dalam diri saya, melalui gerakan tangan saya mengambil sesuatu di alam ini, saya ambil, kemudian saya berikan pada istri saya. Yang istri saya juga sempat kaget juga, ini diberikan apa? Jadi saya bilang, pokoknya udah, usapin dari kepala sampai dengan kaki. Ya, istri saya tentu saya ngikutin keinginan saya. Udah diusapin dari kepala sampai kaki. Mungkin nggak ada 5 menit atau 10 menit, saya minta istri saya untuk cek lagi. Coba cek lagi. Subhanallah, begitu dicek suhunya menjadi 36,5. Jadi sudah suhu normal. Seperti saya bilang tadi bahwa alam semesta ini itu menyimpan obat. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengakses obat itu. Nah, untuk kita bisa mengakses itu, seperti saya bilang tadi bahwa kita memang memiliki hubungan personal dengan Allah. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tapi kita juga perlu perantara. Ya dalam ini saya perantaranya apa ya? Perantaranya alam semesta ini. Perantaranya ya kalau bisa bahasa canggihnya misalnya energinya lah. Energi di alam. Ya saya hanya mengikuti gerakan tangan saya. Saya ikuti. Dan sekali lagi itu dalam keadaan sadar 100%. Bukan kayak orang kesurupan ya. Sadar 100%. Begitu juga ketika saya melakukan gerakan pencaksilat. Yaitu saya sadar 100%. Tidak dalam keadaan trans atau keadaan kesurupan, ya enggak gitu loh. Ya karena saya memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, diberikan sebuah gerakan dalam diri saya ya sebagaimana yang saya minta. Dan itu pernah saya praktekkan di depan banyak orang. Sekali lagi bahwa saya tekankan bahwa ini hanya bonus kecil ya, bonus kecil atau hadiah kecil yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada hambanya yang senantiasa mengakses firman Allah. Entah melalui membaca Al-Quran, entah melalui mengkaji Al-Quran. Jadi tataran ketuhanan atau dimensi ketuhanan atau dimensi yang tidak terlihat itu tidak hanya berhenti pada sebuah teori. Kalau saya alhamdulillahirobbilalamin saya praktekkan, tidak hanya berhenti pada tataran teori, gitu. Karena apa? Karena ya mungkin sederhananya begini. Para waliullah ya, para waliullah itu juga manusia. Kalau beliau bisa, kenapa kita tidak? Walaupun ya, tingkatnya itu masih jauh. Tingkatnya masih jauh. Kalau misalnya, saya sederhanakannya begini. Kalau misalnya beliau berlari,
Nah, kita mungkin baru merangkak gitu. Tapi kan sama-sama bergerak, sama-sama ada gerakan. Tapi makomnya beda gitu. Tapi untuk mencapai ke arah sana bukan tidak mungkin. Karena apa? Karena Al-Quran menyediakan sarananya. Ya contoh misalnya. Pola bacaan ya, pola bacaan yang diberikan atau yang diajarkan oleh guru kita Lukman Abdul War Sumabrata itu mungkin ratusan jumlahnya. Dan ternyata dalam kesendirian saya mencoba untuk mempelajari menjadi sebuah bahasa gerak. Dan ternyata itu menimbulkan sebuah gerakan yang subhanallah. Gerakan yang kalau bahasanya kalau dalam tataran sufisme ya, sufistik ya, itu bisa dibilang yaitulah gerakan-gerakan sufi, gerakan-gerakan spiritual. Karena apa? Di dalam gerakan itu tidak ada pemaksaan otot. Ya, tidak ada otot yang ya kita ambil contoh lah ketika kita menonjok atau memukul, itu kan ada gerakan otot yang ya kita gerakan otot yang tegang. Nah, di situ tidak ada gerakan otot yang memaksa kita untuk mengeluarkan energi besar atau effort yang besar. Tapi energi itu benar-benar mengalir gitu. Nah, ini yang subhanallah. Nah, apalagi ini ada ratusan. Nah, kalau bisa dibilang menjadi sebuah jurus dalam pencaksilat, ada berapa puluh jurus di situ. Ya, nah ini saya bilang bahwa saya memaklumatkan bahwa saya mampu untuk itu. Dan ini sudah saya praktekkan seringkali. Saya praktekkan seringkali. Ya terlepas nanti panjenengan mau pikir saya sombong atau ya itu hak ya, itu kembali lagi hak. Tapi di sini menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan Al-Quran yang akhirnya sampai kepada diri kita. Penghormatan saya kepada Allah melalui firman-Nya dan penghargaan dan penghormatan saya setinggi-tingginya kepada Muhammad SAW dengan pengorbanan beliau yang sangat luar biasa. Ya. Ketika beliau menerima wahyu kan luar biasa. Sampai kadang-kadang beliau kedinginan. Sampai kadang-kadang beliau beratnya yang luar biasa. Nah itulah bentuk penghargaan saya, bentuk ta'zim saya. Sebagai umatnya ya, sebagai umat Rasulullah, ya saya mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dengan sebuah metode yang guru saya ajarkan. Ya mungkin teman-teman yang lain mempelajari dengan cara yang lain tentu mendapatkan sesuatu yang lain pula. Dan saya yakin setiap orang yang mempelajari Al-Quran, ya, khususnya ya, kalau bicara khususnya adalah tafsir Luqman, pasti akan menerima atau mendapatkan hadiah atau bonus-bonus ketika sering berinteraksi. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dalam artian, kalau saya orangnya simpel, saya nggak suka yang sifatnya, ya mungkin kalau penjelasan saya sebelumnya tentang perhitungan segala macam, sebenarnya dengan begitu, Al-Quran nggak perlulah dibuktikan dengan perhitungan-perhitungan seperti itu ya. Karena Al-Quran sudah pasti benar. Ya, karena Al-Quran sudah pasti firman Allah, bukan rekayasa Rasulullah SAW. Itu nggak perlu pembuktian sebenarnya. Tapi di sini yang saya tuangkan di sana adalah bagaimana kita bisa mencari hikmahnya, bagaimana kita bisa mendapatkan pesan di balik perhitungan-perhitungan tersebut.
Begitu juga kalau berkaca kepada diri saya sendiri ya. Dan saya seringkali, ya walaupun ini saya agak coba menahan dalam artian bahwa ya alhamdulillahirobbilalamin belum ada di komentar-komentar di itu ya di channel saya. Tapi saya lihat di komentar di channel-channel yang lain gitu. Banyak komentar-komentar miring ya, komentar-komentar miring tentang seseorang yang berceramah ya, tentang orang yang mencoba untuk mengajarkan sesuatu atau memberikan sesuatu yang baik sebenarnya. Banyak yang komentarnya macam-macam lah. Yang pertanyaan dalam diri saya adalah, yang komentar itu sudah berbuat apa? Ya. Dan sepintar apa? Kamu sudah berbuat apa untuk kemajuan Islam ini? Jangan kemudian mengecilkan orang. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ini luas. Ilmu Al-Qur'an pun juga luas. Ya kecuali memang orang-orang yang bisa dibilang merasa sok suci lah, merasa paling benar. Nah, ini yang juga saya pribadi terus terang juga tidak setuju. Orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit mensyirikkan. Gitu. Ya apa seperti itu Islam? Gitu. Ya untung Nabi kita Muhammad SAW nggak seperti itu orangnya. Kalau enggak, waduh, saya yakin Islam nggak akan berkembang sebesar ini. Saya yakin Islam nggak akan menjadi agama terbesar di dunia. Kalau Rasulullah SAW berpikirnya seperti orang-orang itu, yang sedikit-sedikit salah gitu. Ya. Kulu bid'atin dolalah itu aja pegangannya. Yang nggak diajarkan oleh Rasulullah, bid'ah, sesat, neraka gitu. Ya apa seperti itu beragama? Kan nggak seperti itu. Rahmat Allah ini luas. Nah inilah yang kadang-kadang lupa gitu. Terlupa bahwa Al-Quran ini menyediakan hal-hal yang di luar imajinasi kita. Hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah mungkin ini aja ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekaligus bahwa ucapan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, sebagai tauladan kita, sebagai nabi akhir zaman yang meninggalkan Al-Qur'an ya. Meninggalkan dalam artian itu mewariskan lebih tepatnya, mewariskan kita Al-Quran yang bisa kita pelajari sampai yaumil akhir lah. Nah makanya di dalam tafsir Luqman memberikan sebuah sodorannya, menyodorkan sebuah alternatif bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Dan yang saya dapatkan dari teman-teman ya atau yang belajar di sini, mereka mendapatkan bonus-bonus atau mendapatkan hadiah-hadiah yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, tergantung sekali lagi, tergantung dari ketekunan kita, tergantung dari keyakinan kita. Ya, sekali lagi bahwa tadi saya sudah dibilang bahwa ada hadis yang dimana Allah berfirman, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Ya kita berbaik sangka teruslah pada Allah. Ya, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi bukan saya bermaksud untuk ujub atau sombong ya, atau pamer enggak. Karena di sini seperti kalau kata Gus Bahak bilang bahwa kalau kita memiliki sebuah ilmu ya maklumatkan gitu.
ya umumkan. Selama kita bisa bertanggung jawab atas ilmu yang kita sampaikan. Ya insya Allah saya bertanggung jawab. Dan saya insya Allah bisa memandu. Memandu dalam artian membantu semampu saya, sebisa saya untuk ya tadi ya, misalnya memberikan bacaan atau amalan-amalan yang mungkin bisa memberikan solusi kepada masalah kita, memberikan solusi kepada setiap persoalan, baik itu yang sifatnya pribadi, yang sifatnya keluarga, ya, atau bahkan untuk perusahaan. Gitu. Dan ini sering kita amalkan. Gitu. Ya, dan inilah yang saya sampaikan untuk pembahasan kita kali ini. Dan pesan saya adalah jangan berhenti untuk terus berbuat baik. Ya. Kita berbuat baik aja, orang pasti masih mikirnya kita negatif gitu loh. Masih berpikir negatif. Ya, itu wajar lah. Terus berjalan, terus bergerak. Ya, ya Rasulullah aja perjuangannya seperti apa ya. Ya kita harusnya mencontoh beliau. Mencontoh bagaimana perjuangan beliau untuk menyampaikan sebuah kebenaran Al-Quran. Ya. Di sini saya juga berdoa ya, mendoakan kepada seluruh panjenengan yang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi, semoga ini menjadi berkah buat panjenengan, menjadi berkah buat saudara-saudaraku, dan semoga doa yang saya panjatkan ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendoakan agar saudara-saudaraku panjenengan semua senantiasa disehatkan badannya. Yang sedang sakit saat ini, Allah angkat sakitnya. Yang sempit saat ini, Allah luaskan. Yang kesulitan, Allah mudahkan. Ya. Dan Allah senantiasa meridhoi langkah panjenengan semua. Ya. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan selama ini segera terwujud. Dan semoga iman dan Islam panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.